Dodi? Gimana Dod? Dod? Dodi gimana Dodi? Lihat depan dong. Ya. Statement Pak, statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya didampingin Kapolres Metro Jakarta Barat. Kemudian juga ada Kasat Reserse Narkoba Jakarta Barat. Tentunya juga teman-teman media yang berbahagia dan kita hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan keberhasilan dari Polres Metro Jakarta Barat, khususnya dari Satuan Reserse Narkoba, terkait dengan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika oleh seorang manajer artis, di mana artis yang dia manajer ini cukup kita kenal di publik. Saya rasa ini sudah dinaikkan juga beritanya beberapa media online, yaitu saudari Bunga Citra Lestari. Adapun waktu dan tempat penangkapan terhadap sang manajer artis ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022 pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat di rumah sang manajer artis tersebut, ya, di daerah Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Adapun dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka. Satu, inisialnya MID alias Dodi, laki-laki 39 tahun. Ini adalah manajer artis. Kemudian satu lagi adalah rekan atau teman dekat daripada saudara Dodi, inisialnya RAR alias Ronald, usia 33 tahun. Kemudian barang bukti yang diamankan penyidik dalam kasus ini adalah 7 butir pil Flexitas atau Alprazolam. Ini masuk dalam psikotropika golongan 4. Ini juga tidak dibenarkan kita menggunakan ini. Jadi ada aturan hukumnya juga. Kemudian modus yang digunakan adalah mereka menyatakan dalam pemeriksaan bahwa ini digunakan dalam rangka untuk mendukung aktivitas sehari-hari sebagai manajer artis yang menyita banyak waktu dan memerlukan stamina yang kuat. Kemudian kronologis penangkapan oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Akmal, bahwa berawal dari laporan masyarakat. Tentunya kita di sini mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memiliki kepedulian terkait dengan pemberantasan narkotika ini, sehingga dengan sukarela menyampaikan informasi. Tentunya informasi ini disampaikan karena masyarakat melihat penyalahgunaan yang dilakukan oleh para tersangka ini bukan hanya satu kali. Nah, saya ingin memberikan informasi kepada kepolisian, kemudian dibentuk tim oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat, ya, dilakukan langkah-langkah
sesuai dengan teknik yang dimiliki kepolisian, baik itu penyelidikan undercover, ya, surveillance dan sebagainya, sehingga kita bisa menangkap kedua orang tersangka pada hari dan tanggal yang tadi saya sampaikan di rumah manajer sang artis. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, Saudara Dodi ini mengaku telah menggunakan psikotropika ini sejak tahun 2021, jadi baru 1 tahun pengakuannya. Kemudian atas perbuatan ini tentunya karena yang digunakan ini adalah termasuk juga jenis golongan 4 psikotropika yang diatur dalam undang-undang dan ini tidak diperbolehkan, sehingga mereka kita sangkakan ya terhadap pasal yang digunakan kepada mereka berdua adalah pasal 62 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Jadi intinya rekan-rekan, saya tambahkan terakhir bahwa Polres Metro Jakarta Barat di bawah pimpinan Bapak Kapolres tidak henti-hentinya ya ini untuk memberikan rasa aman di tengah masyarakat dan juga memastikan tidak ada gangguan-gangguan yang merusak generasi muda bangsa kita dengan peredaran narkotika. Beberapa minggu lalu juga di sini baru kita rilis ungkapan sabu 9 kilo. Kemudian hari ini juga ada penyalahgunaan narkotika. Tentunya ini menjadi perhatian bagi kita semua. Penegakan hukum ini langkah terakhir yang dilakukan kepolisian. Di samping kita juga melakukan langkah-langkah preventif, penyuluhan kepada masyarakat, melibatkan stakeholder terkait. Tetapi ini masih berulang hal-hal seperti ini. Tentunya ke depan kita berharap semua stakeholder terkait, kemudian juga tokoh agama, orang tua, ini untuk meningkatkan pengawasan kepada putra-putri mereka yang kita tahu bahwa narkotika ini sudah dinyatakan oleh pemerintah sebagai kejahatan yang sangat berbahaya atau extraordinary crime karena dampak yang ditimbulkannya adalah merusak generasi muda bangsa. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Berikutnya akan kita perlihatkan barang bukti yang disita penyidik. Kemudian setelah itu seperti biasa nanti akan dipersilahkan 3 pertanyaan, boleh secara teknis karena sini ada Pak Kapolres dan juga Pak Kasat Narkoba yang nanti akan menjelaskan. Terima kasih. Hanya psikotropikanya ya, tapi ini ada juga handphone. Ya, tengah dulu ya, tengah. Jadi tadi yang saya sampaikan itu. Iya ini. 7 butir fleksitas. Oke, kiri ya. Kiri. Ya. Cukup ya. Ya, sudah. Ya, kanan. Ya. Sudah ya. Oke ya. Ya, Pak Kapolres mungkin langsung dijawab ya satu ya. Baik, terima kasih. Saya coba menjawab terkait dengan diamankan terhadap 2 tersangka MID dan RAR. Ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Termasuk kita sudah melakukan tes urin juga terhadap yang bersangkutan, positif benzo hasilnya. Namun dengan keterkaitan pihak-pihak yang lain itu masih kita dalam pendalaman. Ya, pendalaman tidak menutup kemungkinan kalau memang ada keterkaitan
kita akan melakukan tindakannya kembali. Sementara ini belum, ya. Pak. Kompleksitasnya dapat dari mana, Pak? Infonya dapat dari mana, Pak? Pertanyaan kedua ada nggak? Yang kedua, Pak, Alprazolamnya sendiri didapat dari mana dan apakah akan dilakukan upaya penangkapan terhadap pengedarnya sendiri atau penjualnya? oke, berarti sama lah ya. Ya, jadi friksitas atau alprazolam ini sebelumnya yang bersangkutan beli sendiri, dan kami tidak berhenti sampai di situ. Kami melakukan penyelidikan terkait dengan pihak-pihak yang menyediakan psikotropika ini. Lagi makai bareng atau ada itu tersebut atau bagaimana Pak? Hanya berdua atau hanya berdua? Bukan di rumahnya Dodi. Aduh, saya belum pernah ke rumah PCL tuh. Pak, ramean atau hanya berdua saja? Hanya berdua saja ya. Mereka ini teman dekat. Gitu ya. Jadi saya tambahkan lagi apa yang disampaikan Pak Kapolres bahwa kita baru melakukan pemeriksaan terhadap 2 tersangka ini. Hasil pemeriksaannya, Saudara Dodi juga menerangkan baru menggunakan 1 tahun yang lalu. Dan juga dari keterangannya menyatakan sang artis tidak tahu kalau dia menggunakan begitu, ya. Tapi tentunya nanti seperti sampaikan Pak Kapolres, ini akan dikembangkan terus, tidak untuk kemungkinan ya nanti apabila kita memiliki rekam jejak digital terkait dengan hal tersebut, ini tidak untuk kemungkinan. Baik, saya rasa demikian ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.